Rusia, Jepang, Australia, dan Arab Saudi langganan betul ke Piala Dunia harus bergabung dengan timnas Indonesia. Dan tadi sempat saya katakan, dua pemain tim nasional Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun, memberikan tanggapan mereka setelah undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020. Dua pemain tim nasional Indonesia, Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun, memberikan tanggapan mereka setelah undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selesai diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kedua pemain keturunan tersebut bersemangat dan siap menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang. Dalam hasil undian, tim nasional Indonesia tergabung ke dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjalani 10 pertandingan dengan format 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Melalui akun Instagram pribadinya, Jay Itzes menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia juga mengajak para supporter untuk bersatu dan memberikan dukungan penuh. Mari berdiri dan bersatu sebagai satu, tulis Jay Itzes. Sampai jumpa di September 2024. Kita Garuda. Ragnar Oratmangun juga merasakan semangat yang sama. Penyerang sayap tim nasional Indonesia tersebut sudah tidak sabar untuk bertanding pada September 2024. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjalani laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, kemudian menjamu Australia pada 10 September 2024. Mari kita lanjutkan perjalanan di babak ini, kata Ragnar Oratmangun. Sampai jumpa di September 2024. Justin Hubner juga tak mau ketinggalan. Sejujurnya saya senang satu grup dengan Jepang. Sebagai pesepak bola saya selalu ingin bermain melawan tim hebat. Jadi, satu grup dengan Jepang adalah hal yang bagus, kata Hubner. Tak mau ketinggalan Erick Thohir juga berkomentar atas hasil drawing ini. Bisa dibilang, Indonesia masuk grup maut. 3 tim di dalamnya merupakan tim dari Asia yang masuk 100 ranking FIFA yakni Jepang, 17, Australia, 23, dan Arab Saudi, 56. Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk berjuang maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pesannya singkat, padat, dan jelas. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tulisnya. Seperti halnya Erick Thohir, Shin Tae-yong juga memberikan reaksinya atas hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong, terang Sumarji, dia memberikan respon gembira dan senang, kata Sumarji menambahkan. Peluang tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Syaratnya, tim nasional Indonesia harus menempati posisi pertama atau kedua dalam klasemen akhir grup C untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut prediksi kalian, akan sejauh mana timnas Indonesia bisa melangkah? Mampukah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru timnas Indonesia akan menjadi lumbung gol dan bulan-bulanan tim di grup C? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Patut kita nantikan teman-teman. Strategi apa yang akan dilakukan Erick dan Shin Tae-yong, mengingat kedua orang ini adalah orang-orang cerdas. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo PSSI. Tiket Piala Dunia harga mati. Ayo Garuda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia.
Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Jika tim nasional Indonesia berada di posisi ketiga atau keempat, mereka akan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang masih tetap terbuka. Lebih lanjut, antusiasme dan semangat yang ditunjukkan oleh Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun sangat penting untuk membangkitkan semangat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi, semangat juang dan persatuan tim serta dukungan dari para supporter akan menjadi kunci utama. Jadwal yang padat dan kompetitif menuntut persiapan yang matang dari segi fisik, taktik, dan mental. Pesan Jay Itzes untuk bersatu sangat relevan, karena dukungan supporter dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Selain itu, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 memang masih terbuka, namun membutuhkan konsistensi dan performa terbaik dari tim nasional di setiap pertandingan. Menempati posisi pertama atau kedua di grup tentu akan menjadi tantangan besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini dia estimasi poin yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk menjaga mimpi. Mari kita bahas teman-teman. Timnas Indonesia melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan harapan realistis. Timnas Indonesia memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan target yang realistis. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Hasil drawing menempatkan Indonesia di grup C, yang bisa disebut sebagai grup maut, karena diisi oleh tim-tim kuat. Di grup ini, terdapat Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang menandakan persaingan ketat. Bahrain pernah mencatatkan kemenangan besar 10-0 atas Indonesia pada tahun 2012. Realistis menjadi kata kunci yang diusung oleh Shin Tae-yong dalam menghadapi tantangan ini. Setiap tim di putaran ini akan menjalani 10 pertandingan, 5 kandang, 5 tandang. Dua tim teratas di setiap grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan bertanding lagi di ronde keempat kualifikasi, dengan 6 peserta dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Juara grup akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia sebagai wakil Asia ke-7 dan ke-8. Perjalanan untuk meraih mimpi belum selesai di sini. Tim runner-up di ronde keempat akan lanjut ke putaran kelima. Putaran kelima melibatkan 2 pertandingan eliminasi kandang tandang, dan pemenangnya akan lolos ke playoff interkonfederasi. Babak playoff ini lebih rumit dengan sistem turnamen kecil yang diikuti 6 tim dari semua zona kecuali UEFA. CONCACAF sebagai tuan rumah diberi 2 jatah, sementara AFC, CAF, CONMEBOL, dan OFC masing-masing mengirim 1 wakil. Turnamen mini ini akan menentukan 2 tim yang akan mendapatkan tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Peserta playoff akan diurutkan sesuai peringkat FIFA, dengan 2 tim terbaik langsung ke final dan 4 tim lainnya bertanding di semifinal. Target realistis. Melihat kualitas lawan, sulit mengeluarkan Jepang, Australia, dan Arab Saudi dari daftar favorit. Peluang Indonesia meraih poin lebih besar terlihat dari pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Target finish di posisi 4 untuk lolos ke putaran keempat adalah langkah yang lebih realistis. Shin Tae-yong menyadari tantangan ini dan ingin menghindari playoff antar zona yang lebih rumit. Ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 tim yang lolos ke putaran ketiga, kata ST dilansir dari bolasport.com. Kita butuh sedikit keberuntungan untuk lolos langsung ke putaran final. Kita menargetkan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tidak berpikir soal playoff, tambahnya. Berapa poin yang harus dikumpulkan? Tidak ada patokan baku, tapi kualifikasi sebelumnya bisa menjadi acuan. Di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, rata-rata tim peringkat 4 mengumpulkan sekitar Desember 13 poin. Raihan 3 poin dari 6 pertandingan melawan Jepang, Australia, atau Arab Saudi sudah sangat baik. Peluang realistis ada pada duel melawan Bahrain dan Cina.
Targetnya adalah kemenangan kandang dan tandang untuk meraih 12 poin, dan 1 poin tambahan dari tim-tim besar. Skenario lain adalah mendapatkan 10 poin dari Bahrain dan Cina, 3 menang, 1 seri, dan 2 poin dari laga kandang melawan tim besar. Kunci Bahrain dan Cina. Melihat performa terkini Bahrain dan Cina, peluang Indonesia masih terbuka. Cina tidak menunjukkan dominasi di putaran kedua kualifikasi, dan hanya lolos karena head-to-head dengan Thailand. Sementara Bahrain, yang pernah mengalahkan Indonesia 10-0, kini berada di level yang berbeda. Bahrain hanya menang melawan Yaman dan Nepal, dua tim yang berada jauh di bawah Indonesia dalam ranking FIFA. Jika performa ini dijadikan acuan, peluang Indonesia untuk meraih poin masih terbuka. Kita harus optimistis dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bismillah, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Lebih lanjut, kalian adalah kebanggaan bangsa. Setiap langkah yang kalian ambil di lapangan, setiap keringat yang kalian keluarkan, adalah wujud dari cinta dan semangat jutaan rakyat Indonesia. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hati yang penuh semangat dan tekad yang bulat. Ingatlah, kalian tidak berjuang sendirian. Di balik setiap tendangan, setiap operan, dan setiap gol yang kalian cetak, ada dukungan dari seluruh penjuru negeri. Kami percaya pada kemampuan kalian. Kalian telah berlatih keras, mengorbankan waktu, dan mengatasi berbagai rintangan untuk mencapai titik ini. Tidak ada lawan yang terlalu besar, tidak ada tantangan yang terlalu berat. Dengan disiplin, kerja keras, dan semangat juang yang tak kenal lelah, kalian bisa mengalahkan segala rintangan. Kalian telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Kata striker Timnas U20 Indonesia Jens Raven usai resmi jadi WNI. Penyerang FC Dordrecht, Jens Raven, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengucapkan sumpah kewarganegaraan pada Kamis, 27 Juni 2024. Langkah ini menandai komitmen baru Jens Raven dalam mengembangkan sepak bola nasional. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Sebagai pemain muda kelahiran 1 Oktober 2005, Jens Raven akan memperkuat skuad Timnas U19 Indonesia. Turnamen terdekat yang akan diikutinya adalah Asian Cup U19 2024 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 17 hingga 29 Juli 2024. Ini bukan turnamen pertama bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sebelumnya, Jens Raven tampil bersama Timnas U20 Indonesia di turnamen Toulon di Prancis tahun ini, di mana ia sering dipercaya sebagai starter oleh pelatih Indra Syafri. Jens Raven mengungkapkan rasa bangganya menjadi WNI. Sangat bangga dan senang bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ujarnya melalui akun Instagram pribadinya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut positif kehadiran Jens Raven. Penyerang dengan tinggi 189 cm ini diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia dan mampu bermain di berbagai posisi. Sudah pasti saya menyambut baik kehadiran Jens Raven, kata Erick Thohir seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Pemain muda ini akan menambah kekuatan Timnas, baik di U19 maupun sebagai pelapis Timnas senior yang memang membutuhkan pemain berkualitas. Kehadirannya sangat kita butuhkan, terutama setelah banyaknya tambahan pemain belakang. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, juga memberi ucapan selamat kepada Jens Raven atas kewarganegaraan barunya. Selamat ya, tulis Indra Syafri di akun Instagram pribadinya. Saat ini, Jens Raven sedang mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas U19 Indonesia. Mereka akan berada satu grup dengan Filipina, Timor Leste, dan Kamboja, dan seluruh laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain FC Dordrecht tersebut diharapkan menjadi andalan Garuda Nusantara di lini depan. Lebih lanjut transformasi Jens Raven menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan Timnas U19 adalah perkembangan yang sangat positif untuk sepak bola Indonesia. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman internasional yang dimilikinya, Jens dapat membawa perspektif dan keahlian baru ke tim. Kehadirannya juga menunjukkan komitmen serius dari PSSI untuk memperkuat Timnas dengan pemain-pemain berkualitas.
Langkah ini juga bisa memberikan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berkembang dan berprestasi. Selain itu, dengan turnamen Asian Cup U19 yang akan datang, Jens Raven memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan membantu Indonesia meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Komentar positif dari Ketua Umum PSSI dan pelatih Indra Syafri menandakan bahwa Jens Raven dipandang sebagai aset berharga bagi masa depan sepak bola Indonesia. Kepada Jens Raven dan seluruh timnas U19 Indonesia, langkah besar yang telah diambil Jens Raven menjadi warga negara Indonesia adalah bukti nyata dari semangat dan komitmen yang kuat. Ini adalah momen bersejarah yang menandai awal dari perjalanan baru, penuh tantangan dan peluang. Untuk Jens Raven, teruslah berlatih dengan keras dan tunjukkan kemampuan terbaikmu di setiap kesempatan. Pengalamanmu di luar negeri adalah aset berharga yang bisa membawa perbedaan besar bagi tim. Ingatlah, dengan kerja keras dan dedikasi, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi seluruh tim, kalian adalah masa depan sepak bola Indonesia. Berjuanglah dengan penuh semangat dan rasa bangga. Bersatu sebagai tim, kalian bisa mencapai hal-hal luar biasa. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada timmu, dan berikan yang terbaik untuk Indonesia. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, kalian bisa mengukir prestasi dan membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah bagian dari perjalanan besar menuju kejayaan. Ingatlah, dalam setiap tetes keringat dan setiap kerja keras, kalian sedang membangun masa depan yang gemilang untuk diri sendiri dan negara tercinta. Jens, dengan dedikasimu menjadi warga negara Indonesia, kamu telah menunjukkan keberanian dan tekad luar biasa. Jadikan ini sebagai motivasi untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa kamu adalah aset berharga bagi tim. Kamu membawa harapan banyak orang, dan dengan setiap gol dan setiap permainan yang hebat, kamu akan menginspirasi generasi muda di seluruh negeri. Untuk seluruh tim, ingatlah bahwa kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan orang yang mendukung dan percaya pada kalian. Performa dua pemain diaspora timnas U19 Indonesia di mata Nova Arianto, Matt Baker versatile, Lukas Rafael ada catatan. Pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, memberikan penilaian mengenai performa dua pemain diaspora dalam timnya saat ini. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U19 Indonesia telah memanggil dua pemain diaspora untuk mengikuti turnamen Asian Cup U16 2024. Kedua pemain tersebut adalah Matthew Baker dan Lukas Rafael. Matthew Baker saat ini bermain untuk klub Melbourne City di Australia, sedangkan Lukas Rafael bermain untuk klub The Anza Force di Amerika Serikat. Selama fase grup Asian Cup U16 2024, kedua pemain tersebut harus menerima kebijakan rotasi yang diterapkan oleh Nova Arianto. Matthew Baker tidak menjadi starter pada pertandingan kedua melawan Filipina, sementara Lukas Rafael hanya menjadi starter pada pertandingan kedua melawan Filipina. Nova Arianto memberikan penilaian terhadap performa kedua pemain tersebut. Menurutnya, Matthew Baker dan Lukas Rafael sudah berusaha maksimal sepanjang fase grup. Kalau yang pertama masalah dua pemain diaspora, Matt Baker dan Lukas Lee, ujar Nova Arianto dalam konferensi pers setelah pertandingan timnas U16 Indonesia melawan Laos. Secara penampilan, keduanya sudah berusaha maksimal, lanjutnya. Nova Arianto mengapresiasi kinerja Matthew Baker sebagai pemain serba bisa. Matthew Baker mampu menguasai tiga posisi di lini belakang dan pada pertandingan melawan Laos, ia dicoba sebagai gelandang bertahan. Baker memiliki keunggulan karena bisa bermain di tiga posisi, bek tengah, fullback kiri, dan gelandang bertahan, ujar Nova Arianto. Selain itu, Nova Arianto juga memuji Lukas Rafael. Namun, ia mencatat bahwa Lukas perlu meningkatkan aspek fisiknya. Secara individu, Lukas memiliki kualitas yang baik, tetapi ia perlu meningkatkan kondisi fisiknya, kata Nova Arianto. Fisiknya belum bisa menyamai teman-temannya, tetapi harapannya Lukas bisa terus berkembang dengan setiap pertandingan yang akan dijalani. Kami akan mencoba Lukas lagi agar secara fisik dan kualitas bisa menyamai teman-temannya, lanjutnya.
Nova Arianto berharap bahwa Matthew Bakker dan Lucas Rafael akan menjadi tumpuan timnas Indonesia di masa depan. Harapannya, Lucas dan Bakker bisa menjadi salah satu tumpuan kita ke depannya, tutupnya. Lebih lanjut, penilaian pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, terhadap dua pemain diaspora dalam timnya. Ada beberapa hal yang menarik dari penilaian ini. Potensi pemain diaspora. Nova Arianto tampaknya melihat potensi besar dalam diri Matthew Bakker dan Lucas Rafael. Meskipun keduanya masih harus beradaptasi dengan gaya permainan dan fisik rekan-rekan satu tim mereka, usaha maksimal yang mereka tunjukkan patut diapresiasi. Fleksibilitas Matthew Bakker. Kemampuan Matthew Bakker untuk bermain di beberapa posisi menunjukkan bahwa dia adalah pemain serba bisa yang dapat diandalkan. Ini merupakan keuntungan besar bagi tim karena memberikan fleksibilitas dalam formasi dan strategi permainan. Perkembangan fisik Lucas Rafael, Nova Arianto mencatat bahwa Lucas Rafael perlu meningkatkan aspek fisiknya agar bisa menyamai teman-temannya. Ini adalah kritik yang konstruktif dan penting bagi perkembangan pemain muda, terutama dalam kompetisi tingkat internasional. Harapan ke depan, Nova Arianto menunjukkan keyakinan bahwa kedua pemain ini bisa menjadi tumpuan timnas Indonesia di masa depan. Ini menandakan bahwa mereka memiliki bakat dan potensi yang diharapkan dapat terus berkembang dengan bimbingan yang tepat. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa pelatih tidak hanya melihat performa saat ini, tetapi juga potensi jangka panjang dari pemain muda. Ini adalah pendekatan yang baik dalam mengembangkan tim yang kuat dan kompetitif di masa mendatang. Menjadi pemain sepak bola di tingkat internasional adalah pencapaian yang luar biasa, dan perjalanan ini penuh dengan tantangan dan peluang. Bagi Matthew Bakker dan Lucas Rafael, Anda telah menunjukkan dedikasi dan kemampuan luar biasa yang membawa Anda sampai di sini. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jangan pernah takut membuat kesalahan, karena dari situlah kita belajar dan menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, seperti yang ditunjukkan oleh Matthew, adalah aset yang sangat berharga. Terus asah kemampuan Anda di berbagai posisi dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Untuk Lucas, peningkatan fisik adalah tantangan yang bisa Anda atasi dengan kerja keras dan disiplin. Jangan pernah meremehkan kekuatan latihan rutin dan pemulihan yang baik. Fisik yang kuat akan mendukung teknik dan keterampilan Anda di lapangan, menjadikan Anda pemain yang lebih lengkap. Fans timnas Indonesia harus lega. Shin Tae-yong kirim sinyal tidak tertarik jadi pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ditanya mengenai minatnya untuk menjadi pelatih baru timnas Korea Selatan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Saat ini, Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, sedang mencari pelatih baru setelah memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024. Pelatih asal Jerman tersebut dipecat karena gagal berprestasi di Piala Asia 2023. Untuk sementara, KFA masih mempekerjakan pelatih interim untuk menangani timnas Korea Selatan. Rumor beredar bahwa Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong sebelumnya pernah melatih timnas Korea Selatan pada periode 2017 hingga 2018, menggantikan Uli Stelike sebagai pelatih sementara untuk membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Menanggapi rumor tersebut, Shin Tae-yong menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Jo Pangemae. Secara halus, ia membantah minatnya untuk kembali melatih timnas Korea Selatan saat ini. Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk mengambil alih tim di tengah jalan dan hanya mau menerima kontrak penuh selama 4 tahun sebagai pelatih timnas Korea Selatan. Saat ini, timnas Korea Selatan sedang berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di ronde ketiga. Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Asosiasi Sepak Bola Korea namun mengungkapkan kekecewaannya jika harus kembali melatih tim nasional di tengah jalan. Ia merasa bahwa tim nasional membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan gaya dan warna permainan pelatih, berbeda dengan tim klub yang lebih sering bertemu dan berlatih bersama. Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa sebuah tim sangat membutuhkan kemampuan pelatih untuk menjadi tim yang baik. Tanpa fokus dan arahan yang jelas dari pelatih, sebuah tim tidak akan pernah mencapai potensi terbaiknya. Lebih lanjut,
Dalam konteks kepelatihan sepak bola, pandangan Shin Tae-yong tentang keinginannya untuk menerima kontrak penuh selama 4 tahun sebagai pelatih timnas Korea Selatan sangat masuk akal. Sebagai pelatih, ia tentu ingin memiliki cukup waktu untuk membangun tim yang kuat dan menerapkan strateginya secara menyeluruh. Kepelatihan tim nasional memang berbeda dengan tim klub, karena frekuensi pertemuan dan latihan bersama para pemain jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, memiliki waktu yang cukup untuk mengenal pemain dan membangun kohesi tim menjadi sangat penting. Shin Tae-yong juga menggarisbawahi pentingnya peran pelatih dalam membentuk dan mengarahkan tim. Ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika tim dan pentingnya kepemimpinan yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Pandangannya mencerminkan bahwa untuk mencapai prestasi yang tinggi, tidak hanya pemain yang harus berprestasi, tetapi juga pelatih harus mampu memberikan visi dan strategi yang jelas. Dalam hal ini, KFA mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan jangka panjang dalam memilih pelatih baru. Memberikan kontrak jangka panjang bisa menjadi langkah yang tepat untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas dalam pengembangan tim nasional. Hal ini juga bisa memberikan pelatih kesempatan untuk benar-benar membangun fondasi yang kuat dan membawa tim ke level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, sikap Shin Tae-yong menunjukkan profesionalisme dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan untuk berhasil sebagai pelatih tim nasional. Keinginannya untuk kontrak jangka panjang menunjukkan komitmennya untuk bekerja keras dan membawa perubahan positif bagi tim yang dipimpinnya. Shin Tae-yong, Anda telah menunjukkan integritas dan dedikasi yang luar biasa dalam karir kepelatihan Anda. Keputusan Anda untuk hanya menerima kontrak penuh selama 4 tahun adalah bukti dari komitmen Anda untuk membangun tim yang kuat dan sukses dari awal. Ini bukan hanya tentang hasil cepat, tetapi tentang menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan. Jangan pernah ragu dengan visi Anda. Setiap langkah yang Anda ambil, setiap strategi yang Anda terapkan, dan setiap pemain yang Anda latih, semuanya memiliki potensi untuk membawa perubahan besar. Tantangan yang Anda hadapi adalah peluang untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian Anda. Konsistensi dan dedikasi Anda akan membuahkan hasil. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada proses. Anda memiliki kemampuan untuk menginspirasi pemain Anda dan membentuk mereka menjadi tim yang tangguh dan berprestasi. Teruslah berjuang, percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah menyerah. Jalan menuju kesuksesan mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan tekad dan semangat yang kuat, Anda pasti bisa mencapainya. Semangat, Shin Tae-yong! Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan permintaan kepada Timnas Indonesia dan para supporter setelah mengetahui hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menghadapi lawan-lawan di putaran ketiga ini tentu tidak akan mudah bagi tim asuhan Shin Tae-yong. 3 dari 5 tim yang akan dihadapi, yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi, merupakan langganan Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022, Jepang dan Australia bahkan berhasil lolos ke babak 16 besar, sementara Arab Saudi juga tampil mengejutkan dengan mengalahkan Argentina di penyisihan grup. Oleh karena itu, 3 tim langganan Piala Dunia ini tidak akan menjadi lawan yang mudah bagi tim Merah Putih. Meski begitu, Bahrain dan Cina pun tidak bisa dianggap remeh. Mereka tampil luar biasa pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengakui bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia memang berat, tetapi ia meminta para pemain untuk tetap berani melawan. Erick mendorong agar Sandy Walsh dan kawan-kawan tidak kendor dan siap menghadapi siapapun. Kita harus berani lawan siapapun, jangan kasih kendor, ujar Erick Thohir seperti dikutip dari Instagram pribadinya, Kamis, 27 Juni 2024. Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya persiapan Timnas Indonesia. Menurutnya, dengan persiapan yang baik, apapun bisa terjadi. Erick juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk klub dan supporter, untuk membantu Timnas Indonesia.
Mantan pemilik Inter Milan itu percaya bahwa dukungan penuh akan membantu timnas mempersiapkan diri secara maksimal. Selain itu, Erik juga meminta supporter untuk datang ke stadion saat timnas Indonesia berlaga. Dukungan dari supporter di stadion diharapkan dapat menambah semangat para pemain. Yang paling penting, kita persiapkan timnas dengan maksimal dan mohon dukungan dari semua pihak. Ayo kita merah putih ke stadion saat Indonesia bertanding, tuturnya. Lebih lanjut, tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama mengingat lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pendekatan Erick Thohir yang meminta para pemain untuk tetap berani dan tidak ciut menghadapi lawan-lawan ini sangat penting. Mentalitas berani dan persiapan yang baik memang kunci untuk menghadapi tim-tim besar. Selain itu, penekanan Erik pada pentingnya dukungan dari supporter dan semua pihak terkait juga sangat relevan. Dukungan moral dari supporter di stadion dapat memberikan energi tambahan bagi pemain. Melibatkan seluruh ekosistem sepak bola, mulai dari klub hingga supporter, dalam persiapan timnas adalah langkah yang tepat. Secara keseluruhan, pesan Erick Thohir memberikan harapan dan semangat untuk menghadapi tantangan berat di depan, sambil menunjukkan bahwa dengan persiapan dan dukungan yang maksimal, segala sesuatu mungkin terjadi di dunia sepak bola. Untuk seluruh pemain dan pendukung timnas Indonesia, kita berada di hadapan tantangan besar, bertarung melawan tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang kita. Kita mungkin menghadapi lawan yang memiliki rekam jejak gemilang, tetapi dengan keberanian, kerja keras, dan persiapan yang matang, kita dapat mencapai hal-hal luar biasa. Ingatlah bahwa kita bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa yang mendukung dan berharap pada kita. Para pemain, jangan pernah merasa ciut. Tunjukkan semangat juang yang tak pernah padam, hadapi setiap pertandingan dengan tekad dan keberanian. Setiap tetes keringat yang kalian keluarkan adalah langkah menuju impian kita. Kepada para supporter, kalian adalah kekuatan tambahan bagi timnas. Dukungan kalian dari tribun sangat berarti bagi para pemain di lapangan. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pendukung terbaik dengan terus memberikan semangat tanpa henti. Bersama, kita bisa menghadapi apapun. Ayo, kita buktikan bahwa merah putih bisa bersinar di panggung dunia. Jangan pernah menyerah, dan mari kita terus berjuang untuk meraih mimpi kita. Semangat!